Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, saudara seimanku, kembali lagi saya membuat konten, dan konten ini bukan sekadar konten, akan tetapi saya niatkan semoga bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua yang ingin menjadikan pelajaran atau ingin menjadikan nasihat dengan apa yang saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal atau beberapa kata sesuai dengan ilmu yang saya miliki, sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan terutamanya adalah kita selalu digemparkan, dilihat di sosial media mengenai yang namanya seorang penceramah yang suka bid'ah atau yang suka membid'ah-bid'ahkan sesuatu. Di sini akan saya membahas dan saya khususkan ini karena saya termasuk orang awam juga, karena ilmu saya masih terbatas, jadi saya menganggap diri saya masih termasuk orang awam, sama dengan orang awam seperti umumnya. Saudara seimanku dimanapun berada, bagaimana agar kita ini membuka pikiran luas kita dan khususnya kepada saudara-saudaraku yang orang awam, agar kita tidak belajar kepada satu orang saja, dan kita membuka daripada wawasan luas untuk mendengarkan daripada masukan yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang, agar kita ini tidak saling menyalahkan dan kita bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang dan tidak saling menyalahkan. Kalau kita tidak mengambil langkah ini, maka kita ini bingung. Maka kita bingung yang manakah yang seharusnya kita amalkan bila kita tidak mengambil jalan ini. Bahwa kita harus mendengarkan semua masukan orang. Kalau ada orang mengajari kita, ada orang menyampaikan ayat Al-Quran ataupun hadis, menyampaikan tentang masalah agama, kita dengarkan baik-baik. Dan jangan kita selalu mau cepat menyalahkan, tapi kita ambil, kemudian kita pelajari baik-baik. Apabila baik, maka kita ambil. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Supaya kita ini bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang dan tidak saling menyalahkan. Sebelum saya bahas, saudaraku, mengenai tentang masalah bid'ah, saya menyampaikan di sini ini sudah saatnya yang namanya akhir zaman, saudaraku. Akhir zaman ini Masya Allah banyak sesuatu kejadian-kejadian yang Masya Allah, yang terkadang di luar daripada pikiran kita. Jadi kita juga kita memang tidak bisa saling menyalahkan, karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa umatku nanti terbagi 73 golongan. Dan saya tidak berani mengeluarkan sesuatu ilmu yang tidak saya kuasai. Apakah inikah yang dimaksud dengan kejadian yang saat sekarang ini yang kita lihat? Dengan orang yang apalagi namanya tidak lagi orang bersatu. Karena perbedaan pendapat ini terkadang dibuat daripada pertengkaran di sosial media. Dan setahu saya, bila ada kesalahpahaman ataupun ada yang namanya beda pendapat, itu bisa dimusyawarahkan, kemudian diluruskan agar bisa menjadi baik, agar kita bisa rukun, damai, dan tidak saling bertengkar hanya gara-gara perbedaan. Itulah yang pernah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya pernah mendengarkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat, asalkan kita tidak berselisih. Tetapi apabila kita berselisih, inilah yang dipertanyakan. Karena umat Islam itu
bersatu, bukan berpecah. Dan kita ini melihat kalau memang ini yang dimaksud yang namanya di akhir zaman nanti umatku akan terbagi 73 golongan, ya marilah kita bersama-sama agar kita tidak saling menyalahkan. Jadi saudaraku, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling memberi semangat agar kita bersemangat untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian masalah bid'ah. Saudaraku, ada seorang penceramah yang selalu menyatakan bahwa ini bid'ah. Orang kuno bid'ah. Orang tidak membesarkan daripada orang yang membesarkan bismillah bid'ah. Orang jabat tangan setelah sholat bid'ah. Orang maulid bid'ah. Orang Isra Miraj bid'ah, dan lain-lain sebagainya. Saudara seimanku dimanapun berada, jangan kita terlalu mudah terpancing dengan adanya orang yang menyampaikan seperti ini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memberikan dia sesuatu, apalagi namanya Allah yang menggerakkan hatinya untuk berbicara seperti demikian, agar kita semua ini umat Islam diuji. Apakah kita bersabar mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara kita yang menyampaikan bid'ah. Karena begini saudaraku, kalau kita mau berbicara bid'ah, Masya Allah, saya kira di akhir zaman ini mungkin tidak ada orang yang lolos dari bid'ah. Karena banyak perbuatan yang kita lakukan bid'ah. Tapi saya pernah mendengarkan seorang ustaz, Pak Kiai alim ulama yang menyampaikan bahwa tidak semua bid'ah dikategorikan finnar. Tidak semua bid'ah dikategorikan menjadi finnar. Tidak semua. Ada bid'ah yang bisa dilakukan, ada yang tidak. Asalkan dalam kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat agama, silahkan laksanakan. Karena kalau kita mau mencerita bid'ah, inilah yang selalu dibicarakan, diperdebatkan, akhirnya kita ini lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mau bicara bid'ah, banyak bid'ah yang kita lakukan saudaraku. Bahkan di masjid, banyak bid'ah di masjid. Terutamanya adalah kerani, atau tehel, atau karpet yang panjang, karpet yang ngempuk, kemudian mic, ini termasuk semua bid'ah. Kalau kita ini mau mengkategorikan bid'ah, mau dikategorikan finnar, tidak ada orang selamat zaman sekarang. Masuk neraka semua. Karena banyak hal-hal yang kita lakukan sekarang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak pernah ada di zaman Nabi. Karena Rasulullah SAW mencontohkan kita dengan penuh kesederhanaan. Jadi kalau kita mau cerita bid'ah, Masya Allah. Di sinilah kita belajar bahwasannya supaya kita ini tetap bersemangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan mudah terhasut dengan pembicaraan atau ada penceramah atau ada orang kayak suka membid'ahkan. Jangan kita mudah terpengaruh dan jangan kita terpancing emosi, karena kita tidak boleh selalu emosi dan bertengkar hanya karena masalah perbedaan, karena orang-orang non-muslim akan semakin mentertawakan kita bila kita sesama Islam selalu bertengkar. Itulah saudaraku. Jadi cara untuk menjawab daripada pertanyaan orang yang suka membid'ahkan seseorang, kalau kita ini mau membaca ayat, membaca hadis, terkadang kita ini kalah, apalagi kalau kita ini orang awam mau menemani dia untuk berdebat, kita tidak akan menang. Kalau kita mau baca ayat, baca hadis, karena mungkin dia lebih pintar membaca ayat dan hadis, kita hanya bertanya saja. Kita kembali bertanya dulu kepada dia bahwa menurut dalam riwayat berapa kali berapa rumah Rasulullah. Kemudian diceritakan Rasulullah pakai alat tidurnya seperti apa, bantalnya seperti apa.
Kita bertanya dulu seperti demikian. Ketika dia sudah menjawab bahwa Rasulullah rumahnya, misalnya Rasulullah, karena rumahnya Rasulullah saya tidak tahu jelas bahwa kali berapa, tapi mungkin kurang lebih 3 kali 4, atau ke 4 kali 5, atau ke 4 kali 4, ya kurang lebih seperti itu. Kalau dia menjawab seperti itu bahwa 3 kali 4 atau ke 4 kali 4, kemudian alas tidurnya apalagi namanya, alas tidurnya pelepah kurma, kemudian apalagi namanya, kuli kambing yang sudah ada yang sudah dibungkus. Kemudian ketika Rasulullah tidur, kemudian ketika bangun maka berbekaslah daripada bekasan pelepah kurma itu. Kalau dia menjawab seperti itu, maka kita kembali bertanya bahwa mohon maaf Pak Ustaz, di rumah Pak Ustaz kali berapa? Kalau dia menjawab lebih daripada besarnya rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus dia tidur yang kasur yang empuk, primbek dan lain sebagainya, itu terpulang sendiri jawabannya bahwa itu yang dilakukan adalah bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal seperti demikian. Kalau kita ini mau bahwa kita harus contoh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus contoh dengan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu kita tidak bisa semua bahwa kita bisa mengikuti semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, walaupun dikatakan bahwa kita harus mencontoh Rasulullah, tapi berat untuk kita bisa mengikuti persis dengan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang terpilih, orang termulia. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang kita tidak mampu lakukan. Sebagaimana contoh ketika sholat tahajud atau sholat malam sampai bengkak kakinya. Terkadang kita ini umatnya tidak mampu melaksanakan seperti demikian. Apalagi mau tidur alaskan pelepah kurma, bantalnya hanya apa yang dibungkus itu kulit kambing, baru dia pakai baring. Jadi penuh dengan kesederhanaan, rumahnya kecil, penuh dengan kesederhanaan. Kalau kita ini, hidup kita ini bermewah-mewahan, rumah kita besar, cara kita berkehidupan mewah-mewahan, terus kita ini suka membid'ahkan orang, dengan tidak sadar kita juga melakukan bid'ah, namun kita tidak menyadarinya. Jadi seperti itulah saudaraku. Jadi kalau ada orang yang suka membid'ahkan orang, pokoknya santai saja dan cuekin saja, jangan kita ambil pusing. Dan yang penting kita ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertentangan. Yang penting kita ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang mengatakan kita melakukan bid'ah, asal tidak bertentangan dengan syariat agama, tetaplah laksanakan saudaraku. Karena yang dimaksud bid'ah yang nyata adalah, salah satu contoh, subuh 2 rakaat sudah disepakati. Di dalam Al-Quran diperintahkan dirikanlah sholat. Di dalam hadis dijelaskan bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Kemudian ditambah menjadi 3 rakaat. Itu sudah jelas bahwa itu adalah bid'ah. Kemudian sholat duhur. Sudah dijelaskan di dalam hadis bahwa sholat duhur itu adalah 4 rakaat. Kemudian ditambah menjadi 5. Itu adalah bid'ah. Ini bid'ah yang nyata. Ketika ini yang dilakukan, itu adalah bid'ah. Kalau hanya misalnya kita ini melakukan sesuatu maulid, bagaimana caranya agar orang-orang bisa berkumpul, kemudian kita memberikan sesuatu nasihat, memberikan sesuatu siraman ruhani agar orang-orang bersemangat untuk taat kepada Allah, itu tidak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah, kalau maulid yang dibesarkan, dipaksakan untuk maulid, buat acara maulid, namun sholat 5 waktu diabaikan, sholat 5 waktu ditinggalkan, inilah yang bisa menjadi bid'ah kalau seperti ini, karena lebih mementingkan maulid dibandingkan sholat 5 waktu. Selama kita menjaga sholat 5 waktu, kemudian kita mau
mengadakan ataupun kita mau rayakan daripada maulid, itu tidak ada masalah. Tapi kalau maulid dirayakan, namun yang hadir di dalam masjid itu orang tidak, apalagi namanya, banyak orang-orang yang tidak menjaga daripada sholat 5 waktu, dan dia menganggap bahwa maulid ini lebih penting dijaga dalam setiap tahun dibanding sholat 5 waktu. Inilah bid'ah. Karena tidak ada yang paling penting untuk dijaga oleh kaum muslimin dan muslimah. Yang paling penting diperhatikan adalah sholat 5 waktu. Karena itu adalah tiang agama, adalah kunci surga, adalah tempat amal. Karena dikatakan bahwasannya bila amal sholat kita diterima, maka seluruh amalan kita akan diterima. Bila amalan sholat kita tertolak, maka seluruh amalan kita akan tertolak. Jadi inilah yang perlu diperhatikan, bagaimana agar kita selalu menjaga yang namanya sholat 5 waktu. Kemudian itulah tadi, bahwa kalau hanya menjalankan maulid, silahkan. Tetapi jangan sampai lebih mementingkan maulid daripada sholat 5 waktu. Karena tidak ada yang paling penting dijaga oleh setiap umat muslim melainkan daripada sholat 5 waktu. Itulah saudaraku pesanku. Kemudian yang kedua saudaraku, saya sampaikan bahwasannya kita di akhir zaman ini, apa yang telah saya sampaikan dari video-video yang berlalu, bahwa apabila inilah yang dimaksud daripada akhir zaman, dekatnya hari kiamat, maka masalah-masalah ke depannya akan semakin banyak. Jadi saudara-saudariku, berhati-hatilah dengan main sosial media. Apalagi tidak pandai dalam membuat konten, tidak pandai dalam menegur ketika ada salah satu yang viral, itu akan merugikan diri sendiri. Kita menghina orang, kita tidak punya dosa, akan menjadi ada dosa. Jadi saudaraku, pesanku di sini, bila memang ini apalagi namanya benar, sudah kita yang berada yang namanya akhir zaman, dekatnya hari kiamat. Karena ada hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa tanda-tanda hari kiamat, bila bangunan tidak berhenti lagi dibangun, membangun bangunan-bangunan yang mewah, bangunan-bangunan yang tinggi. Bila kalian mendapatkan masa itu, maka itu adalah dekatnya hari kiamat, tidak lama lagi akan kiamat. Dan kita sekarang sudah berada di masa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya bahwa berapa lagi umur dunia ini ya Rasulullah. Setelah dihitung dengan hijriah, maka Rasulullah menjawab 1 hari setengah. Sahabat bertanya, berapakah itu 1 hari setengah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab 1.500 tahun. Dan sekarang kita berada di 1444 hijriah. Berarti kalau umurnya dunia tidak cukup lagi 60 tahun. Ini saya hanya menyampaikan dengan hadis yang pernah saya dengarkan, dan bila ada ulama yang mendengarkan ini, tolong diluruskan bila ini hadis doifkah atau hadis sahihkah yang pernah saya dengarkan. Tolong dibenarkan ataukah tolong diluruskan. Yang jelas, saya pernah mendengarkan beberapa ustaz, pak kiai, alim ulama yang menyampaikan perkataan ini atau hadis ini. Kemudian, saudara seimanku dimanapun berada, walaupun kita tidak tahu, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Tetapi dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sudah terbukti dengan saat sekarang ini. Jadi saudaraku, dengan banyaknya masalah-masalah ini sekarang, kedepannya makin ke depan, karena kita semakin dikalahkan dengan kecanggihan dunia, sehingga banyak manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seimanku dimanapun berada, umat Islam hancur dengan umat Islam sendiri
yang selalu saling menghina dan menghujat, ataupun orang Islam sendiri yang selalu menghancurkan agamanya namun tidak disadari. Misalnya mengaku Islam tapi tidak mendirikan sholat, mengaku Islam tapi tidak berpuasa, mengaku Islam tapi tidak bayar zakat, maka ini sama halnya menghancurkan agama kita sendiri namun kita tidak menyadarinya. Kemudian saudaraku, kita ini sekarang di akhir zaman, jadi banyak kejadian-kejadian yang kita alami, tapi hati kita ini, apalagi namanya, otak kita ini tidak mampu menerimanya, pikiran kita tidak mampu menerimanya, nafsu kita tidak mampu menerimanya dengan kejadian-kejadian yang terjadi, yang kita lihat di saat sekarang ini. Beberapa hal yang terjadi yang kita lihat, Masya Allah, pertengkaran, perdebatan, baik agama maupun masalah kepemimpinan, Masya Allah. Ini adalah, saudaraku, ciri-ciri dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jadi marilah kita bersama-sama untuk saling mengingatkan agar kita tidak tertipu daya dengan kecanggihan dunia. Siapakah? Ini adalah pertanyaan ataupun PR untuk kita semua, saudara seimanku dimanapun berada. Bahwa umat Islam, jika ingin diserang, jika ingin diperangi, kalau mau adu fisik, mau perang, musuh kita tidak akan berani. Karena Islam diketahui bahwa Islam adalah pemberani dan rela mati demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musuh kita berpikir bagaimana caranya agar umat Islam bisa hancur tanpa kita adu fisik. Caranya ya seperti inilah yang kita alami. Adanya televisi, kemudian lagi adanya televisi membuat daripada film-film sinetron, cinta-cintaan dan lain sebagainya. Akhirnya diputar film yang seksi dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang meniru. Kemudian yang kedua, munculnya yang namanya alat canggih, adanya HP. Kemudian adanya HP Android. Masya Allah, disinilah akhirnya umat Islam bisa runtuh satu persatu. Diciptakannya lagi yang namanya Facebook, kemudian tidak mempan dengan Facebook, ada WA tidak mempan dengan WA, ada lagi yang namanya tidak mempan dengan pokoknya banyak aplikasi-aplikasi yang dibikin, adalah namanya game. Akhirnya adalah namanya diciptakan snack video, TikTok dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang datang, saudaraku? Islam mulai hancur satu persatu. Rasa malu sudah hilang. Perempuan tidak malu lagi mempertontonkan yang tidak seharusnya dipertontonkan di snack video kah, di TikTok kah, di YouTube kah, di Facebook kah, dan lain-lain sebagainya. Inilah daripada cara musuh kita menghancurkan umat Islam, namun umat Islam tidak menyadarinya. Dan kita melihat bahwa runtuh satu persatu. Bagaimana caranya agar ulama, bagaimana caranya Pak Kiai, ulama, apalagi namanya, bagaimana caranya Ustaz, Pak Kiai, alim ulama bisa bertengkar? Adanya dirancang daripada seperti ini, ya, YouTube dan lain sebagainya, Facebook, TikTok, snack video. Akhirnya Masya Allah terjadilah daripada pertengkaran. Saudara seimanku dimanapun berada, adanya sosial media ini sehingga kita semakin ditertawakan oleh musuh kita, namun kita tidak menyadarinya. Masya Allah. Marilah kita bersama-sama untuk menggunakan pikiran jernih kita, bahwa sebenarnya kita ini diperdaya, namun kita tidak menyadarinya. Jadi
Gunakanlah sebaik mungkin yang namanya daripada sosial media. Karena kita ini adanya namanya ini sosial media, polisi tidak lagi saling menghargai, tentara dengan polisi tidak lagi saling menghargai, rakyat dulunya di tahun 90-an kalau ketemu sama polisi takut orang sama polisi, takut sama tentara. Sekarang biasa anak-anak baru ABG mau minta tentang polisi, mau minta tentang tentara. Karena kenapa? Adanya sosial media yang polisi biasa memperlihatkan dirinya, tentara biasa memperlihatkan dirinya joget-joget di sosial media. Akhirnya orang-orang awam ini tidak takut lagi. Adanya sosial media ini, banyak lagi rakyat yang sudah tidak menghormati daripada pemimpinnya. Adanya sosial media, orang-orang awam ini tidak menghormati lagi alim ulama, diediklah fotonya presiden, diediklah fotonya, dihinakanlah dan lain sebagainya. Masya Allah, ini adalah betul-betul adalah kehancuran, saudara, untuk menghancurkan daripada umat muslim, tapi kita tidak menyadarinya. Kalau kita tidak kembali lagi bersatu, berpikir apa yang terjadi. Kemudian sebelum saya tutup, saudaraku, saya kembali lagi untuk mengingatkan bahwa mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah, ketika umat-umat terdahulu meninggal nabinya, maka murtad lagi umatnya, maka diutus lagi nabi untuk mendakwainya. Begitu seterusnya sampai Rasulullah. Dan Rasulullah awal berdakwah mengajak manusia sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran pada saat itu, masya Allah, luar biasa. Dan berjuallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga berkembanglah agama ke seluruh dunia. Dan dikatakan bahwa setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi, dan kita diwariskan semua ini dakwah umat muslim untuk bisa berdakwah, untuk saling mengajak kepada manusia ke jalan Allah. Dan setelah Rasulullah tidak ada, dilanjutkan dengan para sahabat untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Walaupun saya tidak tahu jelas menyusun, akan tetapi setelah beberapa sahabat melanjutkan dengan apalagi namanya tabiin, mohon maaf kalau ada ulama, luruskan bila tata cara saya menyusun salah. Kemudian ada lagi yang dinamakan itulah 4 imam, yang apalagi ini salah satunya apalagi namanya 4 imam mazhab yang kita apalagi namanya yang salah satunya kita ini pegang adalah Imam Syafi'i. Ini yang melanjutkan daripada ada namanya wali-wali, untuk mengajak manusia ketika mulai lagi jauh dari Allah, ada lagi wali untuk datang mengajak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak ada lagi yang akan apalagi tidak ada lagi bahwa akan ada namanya wali yang akan datang. Tidak ada lagi namanya 4 iman ini yang akan menyempurnakan, karena sudah disempurnakan ini 4 mazhab. Kemudian wali-wali sudah tidak ada lagi. Kalau kita hancur seperti ini, siapa lagi yang akan mengingatkan kita kalau bukan kita ini saling mengingatkan? Dan ketika kita ini tidak mau lagi diatur, tidak ada lagi saling mau mengingatkan, mau semua merasa pintar, merasa benar. Disitulah dengan pikiran saya dan menyusun setiap ceramah yang pernah saya dengar, Pak Ustaz, Pak Kiai alim ulama dan pesan-pesan orang tua. Apakah bukan ini yang namanya yang dijelaskan bahwa akan turunnya Imam Mahdi yang akan meluruskan kita? Bila seperti ini, tidak kita melihat di sosial media, Pak Ustaz, Pak Kiai alim ulama selalu bertengkar, berdebat tentang masalah perbedaan pendapat yang seharusnya diperbaiki agar bisa menjadi rukun, baik, damai, agar agama-agama lain bisa cenderung kepada agama kita. Namun nyatanya bukan daripada kedamaian yang datang, tetapi semakin daripada pertengkaran. Saudara seimanku dimanapun berada, bila memang betul ini akan datangnya Imam Mahdi untuk meluruskan kita sehingga kita bisa bersatu, karena kita hanya satu tujuan. Pegangan kita Al-Quran dan hadis, dan satu tujuan itu mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab kita itu Al-Quran dan hadis. Jadi hanya satu tujuan.
Dan sekarang beberapa banyak daripada Adami ini yang merasa benar semua dengan apa yang dia pelajari. Akhirnya apa? Tidak ada kedamaian, selalu mau bertengkar. Padahal daripada ilmu yang pernah saya pelajari, bahwa kita itu ketika ada namanya perbedaan pendapat, kita perbaiki, kemudian kita ini apalagi namanya bermusyawarah agar itu bisa baik, bisa damai, jangan selalu dipertengkarkan. Tapi sekarang saudaraku, bukti kita lihat selalu bertengkar hanya dengan masalah perbedaan pendapat. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sampai betul kita akan bersatu dengan munculnya Imam Mahdi, apakah hari kiamat tidak akan semakin dekat? Bila muncullah Imam Mahdi, berarti hari kiamat sudah tidak lama lagi. Akan munculnya Dajjal, saudara-saudaraku, Masya Allah. Ini saya hanya memahami dan memaknai dengan ilmu-ilmu atau ceramah-ceramah yang pernah saya dengar ataupun pesan-pesan orang tua. Inilah kita melihat lagi digemparkan saudaraku, bahwa adanya orang yang selalu menunjukkan daripada kehebatannya tentang masalah ilmu-ilmu goib lah, ilmu-ilmu sihir lah, atau pesulap lah, dan lain sebagainya. Sekarang gempar lagi saudaraku. Ini apabila kita ini manusia cepat terlena dengan hal-hal seperti itu saudaraku, Masya Allah, mampukah kita lolos dari fitnah Dajjal, dari namanya Dajjal ketika Dajjal sudah muncul? Hanya orang memiliki ilmu-ilmu seperti demikian, kita sudah terlena, sudah heran. Sedangkan kita tidak pernah heran dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit dan bumi tanpa bantuan dari makhluknya. Mengapa kita tidak heran dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita ingkar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita dikatakan ingkar? Kita diperintahkan sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, namun kita tidak melaksanakannya. Itulah tanda bukti bahwa kita mengaku Islam namun tidak mengerjakannya. Berarti itulah tanda bahwa kita ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru kita melihat sesuatu menunjukkan daripada kehebatannya. Heran luar biasa, percaya yang sangat luar biasa. Bahkan bukan lagi percaya, meyakini orang yang mempunyai daripada ilmu-ilmu seperti demikian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diyakini dan dipatuhi dan disembah, kenapa kita tidak melakukannya? Manusia tidak bisa apa-apa tanpa daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa seperti demikian karena kehendak Allah. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu apapun tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku, sebelum saya tutup, itulah tadi bahwa gambaran-gambaran yang saya jelaskan tadi, bahwa semoga kita semua bisa terhindar dari fitnah Dajjal, dari munculnya Dajjal. Jangan kita cepat terlena kalau ada orang yang menunjukkan daripada kehebatannya atau menunjukkan ilmu-ilmunya. Jangan heran saudaraku, karena Dajjal lebih dahsyat ilmunya. Dia mampu menghidupkan orang mati. Nenek kita yang ratusan tahun dia bisa hidupkan kembali. Apa kira-kira orang tidak terlena ikut dengan Dajjal? Kalau orang mati bisa dihidupkan. Menanam jagung di pagi hari, di sore hari bisa dipanen. Kira-kira orang tidak ikut. Pada saat itu lagi waktunya orang kelaparan, tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh kaum muslimin. Hanya dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hanya itulah makanan orang Islam. Dengan kelaparan, begitu lapar. Dan hanya Dajjal yang bisa memberikan makan. Dan ketika kita makan pemberiannya, kita ikut dengannya, maka kita akan mati kafir. Jadi saudaraku, jangan mudah terlena dengan orang-orang yang mempunyai daripada kehebatan. Karena itu tidak ada apa-apanya dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya yang ada, baik di
langit maupun di bumi, dunia maupun akhirat, Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Jadi jangan kita cepat terlena dengan hal-hal seperti demikian, saudaraku. Dan sebelum saya tutup, saya ingin meluruskan, mohon maaf, seribu maaf, saya tidak mau menyinggung ataupun mau bagaimana. Kita ini digemparkan dengan sebenarnya kita ini harus berterima kasih kepada pesulap merah, karena kita ini melihat bahwa dia adalah pahlawan kita semua. Kemudian kepada saudara kita yang melakukan daripada pengobatan, sehingga ada hal-hal yang dia lakukan sehingga membuat daripada masyarakat resah, yaitu mungkin memang dia diberikan kelebihan untuk mengobati orang, karena kita tidak boleh memandang enteng orang. Mungkin dia bisa mengobati orang, akan tetapi dia melakukan sesuatu hal yang dia tidak pikirkan sebelumnya, bahwa apakah nanti ada terjadi seperti ini jika saya melakukan hal ini. Karena saya memang melihat bahwa dia melakukan sesuatu kesalahan yang sangat fatal, yang ada kelapa lah, adalah yang kertas terbakar. Kalau kita mengobati orang tidak mesti seperti itu, saudaraku. Karena kita ini mengobati ataukah mendoakan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak memakai dengan cara-cara seperti itu. Karena ketika kita memakai cara-cara seperti itu, orang ini semakin yakin kepada yang nampak, tapi untuk yakin kepada Allah itu ya 50-50 antara yakin dan tidak, karena manusia sekarang yang diyakini adalah yang dilihat. Jadi bagaimana caranya kita ini untuk mengobati orang agar dia bisa semakin dekat kepada Allah, yakin kepada Allah. Jangan sampai kita mengobati orang kemudian orang itu yakin kepada kita, masya Allah, na'udzubillah. Jadi dengan adanya tambahan-tambahan dari caranya mengobati, sehingga membuat orang resah. Walaupun saya akui juga bahwa dia sudah melakukan kebaikan yang sangat baik, bahwa mengobati orang, dan memang kemungkinan besar bahwa dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk mengobati orang, tapi karena mungkin dia hilaf sehingga dia melakukan sesuatu, akhirnya apa yang terjadi, saudara. Tapi saya juga apalagi namanya jempol beliau, karena dia ada mempunyai kebaikan, karena banyak pernah mengobati orang, membantu orang, tapi karena kelalaiannya sehingga dia menghancurkan dirinya sendiri karena melakukan sesuatu hal yang tidak seharusnya dia lakukan, adalah kelapa dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang saya sampaikan kepada beliau, kalau memang bersalah saudaraku, terbukti, tidak usahlah pakai pengacara dan lain sebagainya. Lebih baik mengaku, lebih baik cepat mengalah, supaya ini tidak panjang masalah. Karena apalagi namanya kejahatan tidak bisa disembunyikan, sejauh apapun pasti akan terbongkar. Dan memang kita melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada tambah-tambahan dari cara saudara mengobati. Jadi kalau sudah pakai pengacara ini perlu memang pertanyaan. Jadi saya hanya pesan kepada saudaraku supaya istilahnya bila memang karena ini saudara kita yang pesulap merah, bukan menyalahkan mengobati, bukan menyalahkan bahwa pandai mengobati, tidak, bahwa menipu orang dengan mengobati, tidak. Ini masalah akidah ini dengan keyakinan yang dipermasalahkan, karena menambah daripada seperti dalam dunia sinetron. Ya, sedangkan dibungkus dengan nama-nama Allah, ini yang berbahaya. Itulah yang dipermasalahkan oleh saudara kita, bukan mengatakan bahwa menipu pasien bahwa seperti ini, tapi ini ada sesuatu kita lihat dengan mata kepala sendiri bahwa adalah silik di dalam kelapa, adalah segala macam. Ini yang perlu dipertanyakan. Kalau mengobati orang mungkin memang diberi kelebihan untuk mengobati orang, tapi adanya yang dilakukan seperti ini sehingga membuat orang resah. Kemudian kepada saudaraku, walaupun kita ini umum kita ketahui bahwa saudara kita ya, saudara Marcel ataukah
saudara kita yang pesulap merah, kita sama-sama mengetahui bahwa dia adalah pahlawan kita karena dia telah memberikan kita kecerdasan bahwa kita tidak mudah tertipu dengan adanya pesulap, adanya yang namanya kayak bagaimana. Tapi saya di sini saya bukan mau menambah ilmu Bang Marcel karena mungkin dia lebih pintar daripada saya. Cuma memang beliau juga mempunyai sesuatu mungkin hilaf ataukah kayak bagaimana, saya hanya meluruskan ini dengan berkatanya bahwa saya tidak mempercaya namanya ilmu gaib, tidak mempercaya namanya sihir dan lain sebagainya. Kemudian kata-katanya lagi bahwa dukun itu kalau tidak cabul ya menipu. Inilah saudaraku, saya hanya ingin luruskan. Jangan disapuratahkan. Kalau ada yang melakukan, cukuplah yang melakukan, jangan disapuratahkan karena ini akan menimbulkan masalah apabila tidak mampu menyusun dengan kata-kata ataukah memikirkan apa yang kita ingin ucapkan, karena memang saudaraku, saudara Marcel, ya pahlawanku lah. Namanya goib ataupun sihir itu ada. Kita tidak bisa memungkirinya karena Rasulullah saja pernah tersihir, pernah kena sihir. Kemudian saya sendiri biasa yang namanya ada sihir, namanya ada makhluk-makhluk seperti jin dan lain-lain sebagainya. Karena memang saya pernah dikerjain yang namanya gym. Karena pada waktu itu saya ikut dekorasi sama bos saya, kemudian saya di perjalanan pulang, kemudian bertanya, sudah kukira mau ambil uang, bilang iya bos. Ku lupa tarik uang di ATM, maka saya berhenti tunggu di pinggir jalan. Dia pergi ambilkan saya uang di kota lagi. Akhirnya beberapa sekitar 1 jam kemudian dia pulang. Dia mengatakan, kenapa ada di situ Zakaria di atasmu? Pas apa bosku? Merinding bulu-buluku. Setelah merinding bulu-buluku, saya mau ayam kita jalan bosku. Langsung itu kunci motor, tidak ada yang melengket di situ di motor, tiba-tiba tidak ada. Lama aku cari ki. Kenapa kunci motor ada di dalam mesin, di dalam mesin motor Pixir dulu saya pakai itu. Kenapa bisa ada di situ? Berarti itu tandanya ada namanya jin. Jadi itu jin itu termasuk goib karena kita tidak lihat. Kemudian ilmu-ilmu sihir memang ada orang yang namanya mempunyai daripada ilmu-ilmu sihir atau menyihir orang atau kerjasama dengan jin dan lain sebagainya, itu ada. Buktinya Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Jadi saudaraku, bila istilahnya saudara Bang Marcel, saya salut dengan saudara karena menjadi pahlawan kami. Hanya itu yang saya luruskan, bahwa memang ada yang namanya goib, tapi terkadang ada orang yang menyalahgunakan. Kemudian saudaraku, saya lanjut lagi dengan namanya ilmu-ilmu sihir. Ya memang ada, karena di zaman Nabi Musa, waktu Nabi Musa disuruh mendakwai daripada Fir'aun, maka penyihir daripada Fir'aun menyihir sehingga keluarlah ular. Banyak yang keluar ular. Musa tidak gentar. Maka Musa menerima sesuatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, lemparkan tongkatmu. Maka berubahlah tongkat Nabi Musa menjadi ular besar, maka dimakanlah semua daripada ular-ular sang penyihirnya Fir'aun. Masya Allah. Berarti memang sihir ada. Tapi bukan kita harus yakin bila ada orang mempunyai kehebatan seperti dia. Kita tidak boleh yakin dengan orang-orang seperti mereka. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak mampu berbuat apa-apa tanpa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudaraku. Jadi sekali lagi saudaraku,
Mohon maaf saudaraku Bang Marcel, hanya itu yang saya luruskan, bahwa ketika ada orang yang melakukan kesalahan, jangan sapu ratakan bahwa mengatakan dukun itu kalau tidak menipu cabul. Karena tidak semua dukun seperti itu, karena dukun itu banyak bahasanya. Kalau di kampung saya namanya Sandro. Kalau mungkin di bahasa-bahasa lain yang namanya dukun ya, kalau di kampung saya namanya Sandro. Jadi kalau disampuratakan seperti itu bahwa dukun itu kalau tidak menipu cabul, masya Allah ini menimbulkan masalah. Jadi cukuplah bahwa yang apalagi namanya yang melakukan saja, yang kita beri dia nasihat agar menyadarinya dan tidak mengulanginya lagi, dan akan menjadi contoh kita semua ini bahwa meskipun kita ini pernah terkenal, bila kita melakukan sesuatu kecurangan maka pasti kita akan jatuh. Jadi kita ini sebagai Bang Marcel, kita sebenarnya ini berterima kasih karena menjadi pahlawan bagi kami atau bagi kita semua ini, telah membongkar daripada rahasia-rahasia seperti itu. Akan tetapi itulah tadi bahasa-bahasa Bang Marcel yang saya luruskan, bukan saya mengajari. Jangan sampai saya dicari lagi, kemudian saya diundang ke Jakarta. Tidak bisa saya ke Jakarta, tidak ada ongkos untuk ke sana untuk mempertanggungjawabkan daripada kata-kata saya ini. Tapi kalau saya dijemput, insya Allah saya bersedia. Apalagi kalau Bang Marcel datang ke sini, kemudian saya juga viral, bertemu di sini ya, karena Bang Marcel sudah termasuk orang viral. Saya bersedia mempertanggungjawabkan dengan apa yang saya sampaikan. Tapi semoga tidaklah saudaraku, karena saya tidak ada sedikit pun untuk apalagi namanya untuk menjelek-jelekan Bang Marcel, karena saya merasa bahwa Bang Marcel itu adalah pahlawan kita semua, telah membuka daripada pikiran kita sehingga kita tidak mudah lagi tertipu. Itulah pesanku untuk Bang Marcel. Hanya itulah tadi yang saya sampaikan, bahwa jangan memandang rendah orang, karena mungkin memang ada orang yang diberikan kelebihan dengan ilmu-ilmu goib ataukah seperti apa. Tapi bila ada seseorang yang memiliki ilmu seperti demikian, bukan mau dipertontonkan, bukan mau dibanggakan kayak kita ini hebat, karena tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah saudaraku, jangan apalagi namanya, tidak boleh memandang rendah antara sesama, bahwa seperti ini. Kita harus mengatakan bahwa kalau memang ada orang yang mempunyai ilmu daripada ilmu goib, dapat menerbangkan apa dengan segala macam, Bang Marcel harus juga mengatakan bahwa kalau memang ada seperti demikian, namun tidak memakai untuk menipu orang, Bang Marcel menjawab bahwa saya baru bisa percaya, tapi saya tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara mampu seperti demikian karena izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah penjelasannya saudaraku Bang Marcel. Sekali saya berterima kasih telah menjadi pahlawan kita semua. Hanya saya meluruskan, dan sekian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan saya beristighfar kepada Allah, astagfirullah, dan saya mohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan, dan kita saling memaafkan sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.